semuanya. Wah, tenang banget nih. Hari ini bisa ketemu lagi di acara yang paling seru yang hanya ada di Garuda TV. Kita dan Cinta. Nih, kalau sendirian nggak seru lah ya. Pokoknya langsung aja aku sambut nih teman baik aku, Mas Ferry Purwo. Oh, langsung ya? Langsung, Mas. Langsung. Ya, saya mau berapa lama? Mau 2 hari? Hah? Nggak ada di teks ya? Nggak, ini kita mau membahas ini komedian senior. Senior ya? Senior lah, senior ya, banget. Ini aku juga sering banget dulu sering berbagai macam project sama beliau. Langsung aja kita sambut ya, Kang Sule. Ya, apa kabar? Silakan Kang. Silakan. Ikang, makasih loh udah mau datang ke acara kita. Sama-sama, aku juga makasih loh. Senang loh, biasanya aku yang datang ke acaranya Kang Sule. Iya, karena saya udah nggak punya acara. Bukan gitu maksudnya, Kang. Tapi bisa loh, ini Garuda TV itu masih akan ada banyak acara-acara lain ya. Jadi siapa tahu abis ini Kang Sule bisa ada acara di sini. Udah ngobrol langsung sama yang punya. Ih, langsung dong berarti. Bisa kali masuk, aku bisa 2 program kali ya di sini ya. Iya. Kang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Sibuk konten-konten sih masih ya. Masih ada 3 YouTube yang dijalanin. 3? Ya. Aku 1 aja nggak punya, Kang. Itu gimana ngejalanin 3 itu? Ya, dijalanin aja lah dengan sabar. Ya, kalau nggak sabar? Nggak sabar mah ya Nggak jalan dong. Ya. Kenapa tiba-tiba akhirnya memilih untuk menjadi, ini kan istilahnya jadinya content creator ya? Iya. Awalnya dari apa sih, Kang? Iseng-iseng doang apa gimana? Awalnya dulu banget ya sebelum sekarang. 2014 pertama punya akun tuh Sule Channel. Jadi lihat-lihat ada YouTube ya. YouTube menghasilkan uang apa enggak ya gitu awalnya. Ternyata menghasilkan uang. Menghasilkan. Wah, akhirnya saya bikin lah. Gitu. Bahkan sama teman-teman juga kayak Andre, lu mah maruk lu udah ada acara TV lu bikin YouTube juga ya kan? Mereka pada bikin juga gitu. Ya, ternyata mereka pada bikin dan sekarang bermanfaat sampai sekarang. Bermanfaat, bener. 3 akun tuh apa gitu? 3 Ada S-Pro, Sule Production, ada SL Media, ada juga SL Musik, khusus musik buat lagu-lagu. Jadi awalnya cuma dari 1 akun channel buat Kang Sule pribadi, akhirnya jadi melebar, meluas. Cuma yang satu S-Pro itu udah diakuisisi sama Rudy Salim. Oke, jadi udah apa namanya? Dibeli saham. Collab. Ya. Oke, terus rencananya mau nambah lagi nggak, Kang? Mungkin Ada. apa gitu buat produksi-produksi yang lain? Ada, nanti mau bikin YouTube-nya Perdi sama Ajam. Oh, jadi khusus. YouTube Kid. Oh iya, itu bermanfaat juga Baru sih. wacana lah. Tapi boleh sih, Kang, itu menurut aku sih ide yang baik ya, Mas Ferry ya. Iya. Karena hari gini aku lumayan kalau ngeliatin perkembangan anak-anak tuh ngeri ya. Kalau lihat sosmed kayaknya kalau kita perlu emang satu yang wadah untuk biar mereka juga punya yang tontonannya tuh yang memang bermanfaat. Ya. Nah, ngomongin anak-anak. Ya, ini airnya cuma 2. Maaf, saya ambil dulu. Gini, Kang. Kamu ngambil sendiri? Iya. Nggak ada asisten? Nggak ada, belum, Kang. Ini kan baru season 2 nih. Nanti kemudian mungkin ya. Padahal saya juga bisa jadi asisten. Bisa ya? Air aja gitu. Ya, jangan, Kang, jangan malu. Aku nggak enak nanti, nggak enak sama Kang Sule. Kang, ngomongin anak-anak. Ya. Ini anak-anak pada mengikuti jejak Kang Sule. Maksudnya di dunia entertain. Ya. Sebenarnya awalnya dari arahan Kang Sule atau mereka emang tertarik sendiri sih? Pertama lingkungan, yang kedua ya mereka tertarik sendiri lah dengan lingkungan yang berjalan terus. Iki dari perut udah ngikut-ngikut manggung kemana-mana gitu. Terus Putri juga sama lingkungannya. Dulu kan di rumah rame banget kan. Terus kalau syuting tuh selalu dibawa dari mulai Iki bareng sama Putri, terus Perdi sama Rizwan. Akhirnya ya udah lingkungannya gitu ya, udahlah. Gitu. Tapi akhirnya mereka emang ngomong sendiri sama Kang Sule. Manggilnya apa sih? Ayah ya? Ayah. Ayah, aku mau dong kayak ayah gitu. Atau ada omongan atau emang terjadi begitu aja? Enggak, terjadi begitu aja ngalir. Kang Sule juga nggak ada. Maksud kamu harus jadi ayah kayak ayah ya nanti gedenya. Nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener membahas. Karena bener-bener beda-beda ya. Tapi walaupun Kang Sule mah basicnya mah multi talenta, nyanyi bisa, acting bisa, komedi bisa. Cuman kalau Iki lebih fokus ke ya bisa doang lah. Bisa dong, iya kok bisa doang. Bisa lah, ini multi talenta namanya. Tapi gimana sih Kang perjuangan Kang Sule nih dalam mendidik anak, membesarkan anak-anak? Ya kalau saya sama anak-anak tuh memposisikan sebagai teman lah, supaya mereka juga kalau ada apa-apa bisa ngomong curhat apapun lah, kayak Iki, Putri. Jadi ya biasa aja udah sama anak-anak, santai aja gitu. Makanya mereka nggak ada jarak bahwa lu harus
hormatin banget gue sebagai orang tua gitu. Enggak, jalan aja lu teman sama gue gitu. Jadi bikin asik aja lah. Sampai yang paling kecil-kecil juga begitu ya Kang? Iya, sampai yang paling kecil, apalagi paling kecil, paling songong deh. Paling songong. Iya. Aku ngeliatin konten-kontennya emang rame banget sih itu, semua kumpul. Ya, akhirnya semua jadi pada, kemarin aku lihat juga si Putri nyanyi ya, sama yang kecil ya Kang? Ya. Jadi udah mulai mengikuti jejak Ya udah di abang. situ lah mau ngapain lagi gitu. Kecuali kalau misalkan kita di komplek PNS misalkan ya, iya. pasti akan mengikuti jejaknya itu karena lingkungannya itu ya Pak Peri ya. Tapi kan Gitu. maksudnya lebih ke nyanyi, lebih sukanya ke musik. Maksudnya Ya, ke Kang musik. Sule nggak ngajarin jadi komedian juga. Loh enggak, Iki sebelum penyanyi kan Iki 5 tahun dia bermain komedi bareng. Iya. Gitu. Tapi lebih akhirnya memilih musik. Nah, terus Njan juga sama di Iya, Njan ya. ini bukan talk show, Njan juga dari komedi dulu dengan kepolosan-kepolosan dia. Tapi mereka lebih memilih bernyanyi. Nah, terus tanya kan, Iki kenapa lebih memilih bernyanyi? Karena kalau aku bermain komedi, aku nggak bisa mengalahkan ayah kan? Gitu. Weh, tapi sebenarnya enak juga sih kalau aku juga bisa jadi penyanyi, enakan jadi penyanyi sih Kang ya. Iya, kalau penyanyi Duitnya mah lebih enak. bukan masalah duit. Kalau penyanyi mah lupa lirik bisa ngajak nyanyi Oh penonton. iya benar-benar. Kalau komedi? Kalau komedi nggak lucu nggak bisa ngajak penonton. benar. Nah Enjan nih, kita ngomongin Enjan juga. Ini udah mulai ini nih, terlihat nih bibit-bibitnya nih ya. Jan udah dari nge-host, Iya. terus sekarang dia mulai mau bernyanyi. Awal dia keluarin single Tak Lagi Sama itu lagunya Iki, terus dia mulai terpancing. Nah sekarang dia udah mulai menciptakan lagu. Duh, umur berapa sih ya? Umur 16. 15-16 tahun mah udah oke lah, bisa Iya. menciptakan lagu sendiri tuh oke banget. Terus akhirnya sekarang mau bikin album nggak? Single dulu yang kedua, Single tapi dulu. ciptaannya dia katanya gitu. Baru mau nih? Baru mau yang Baru ciptaan mau. dia, tapi yang sebelumnya kan lagunya lagu Iki udah. Oke. Terus ngomongin calon mantu. Ini Iki nih kemarin kan udah melakukan proses lamaran sama hal ini. Iya. Ketemunya penyanyi lagi juga, jadi makin Iya. lebar lagi nih ya. Maksudnya keluarga besar nanti makinnya isinya musisi semua. Betul. Mungkin kalau saya pemain futsal ya ketemunya pemain futsal juga. Ya udah garisnya gitu kali ya Pak Ferry ya. Tapi maksudnya ada nggak sih Kang? Ya kita mohon maaf nih bukan yang gimana kan? Nggak apa-apa. Kang Sule gagal berumah tangga 2 kali. Pasti kan anak-anak juga melihat Kang Sule proses perjalanannya seperti apa. Ada nggak sih yang Kang Sule ungkapin gitu sama Iki yang lagi mungkin Ada. mau lepas masa lajang? Ada Pesan-pesannya apa? sama Iki tuh kalau dalam hal pasangan tentang keegoisan ya kan. Sama Putri juga sama. Putri harus memposisikan sebagai perempuan yang kalau nanti menikah harus ya nurutnya sama suami kan gitu. Kalau ada masalah tidak boleh Putri mengadu sama ayah. Putri harus mengadu kepada orang tuanya pacar Putri. Gitu. Sama halnya kepada Mahalini, sama Iki. Saya bilang seperti itu. Karena dalam rumah tangga tidak ada kecocokan. Tapi kalau kita menjalankan hal itu, insya Allah gitu loh. Kita akan lancar mulus lah gitu. Ya kita belajar dari pengalaman lah. Bener. Saya sebagai orang tua gagal, maka semua yang aku jalanin ya kasih tahu lah sama anak-anak. Ini yang membuat kegagalan itu ya seperti ini gitu loh. Jadi kita perlunya komunikasi. Terus kita sebagai pasangan itu Iki sama Mahal ini harus memposisikan sebagai sahabat, teman gitu. Ya, Putri juga gitu. Jadi nggak ada kaku, pasti nantinya juga ada keterbukaan. Intinya kuncinya gini. Kalau punya masalah, Putri tidak boleh mengadu kepada orang lain, temen, kepada ayah gitu. Apalagi ke media sosial. Ya. Sama halnya ke Iki juga seperti itu. Gitu. Karena jadi nggak objektif ya kan. Kalau Iya. misalnya ngadunya sama orang tua sendiri, akhirnya Betul. bisa jadi bumerang. Betul. Karena kan namanya orang tua sendiri pasti belain anaknya. Betul, Apapun yang karena yang terjadi. tahu karakternya Ya. itu ya orang tuanya itu. Benar. Misalkan contoh gini, Putri ngadu ke orang tuanya pasangannya, kok ini begini ya. Nah, oh iya, dia tuh kalau ngambek begitu. Iya. Oh iya, kalau ngambek gitu mah dia udah diginiin aja. Iya. Nah, kayak gitu kan. Dan itu juga akan ada keharmonisan antara keluarga. Gitu. Benar. Nah kalau pandangan Mas Ferry sendiri, ini sebenarnya Kang Sule melepas Iki nih, mau melepas ya namanya kan namanya anak Iya, untuk melepas lajang. melepas lajang mengaruhi bahtera rumah tangga. Sebenarnya Kang Sule tuh ada ketakutan nggak sih? Enggak Takut sih. maksudnya kalau misalnya somehow terjadi sesuatu dalam pernikahan Iki sama Mahal ini gitu loh. Ketakutan sih enggak ya. Enggak. Saya nggak ngebaca itu. Tapi memang situasi-situasi yang lalu sebenarnya nggak tepat juga kalau kita selalu bilang bahwa ada pernikahan yang tidak sampai ujung dalam pengertian
kematian yang memisahkan itu dianggap kegagalan juga sebenarnya nggak tepat karena manusia itu kan dinamis ya. Kadang-kadang ada yang pada akhirnya polarisasinya ada yang bisa mengikuti terus-menerus balance, ada yang pada akhirnya ketinggalan lalu situasinya nggak berimbang. Lalu ada situasi yang akhirnya jadinya yang awalnya cocok jadi tidak cocok. Makanya pernikahan kan dimulai dari sebuah situasi yang satu sama lain memang tidak pernah cocok, tapi dicoba untuk di-combine, di-balance gitu kan. Nah sebetulnya kalau balance-nya makin menganga tidak seimbang, akhirnya nemu tuh situasi yang tidak pas itu. Lalu nanti dicoba di-balance lagi nggak nemu, akhirnya memutuskan untuk selesai. Tapi sebetulnya itu yang disebut masa batas waktu. Karena setiap yang kita miliki, semua ada masa batas waktunya. Tinggal nanti kita yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan, kan gitu aja. Nah bentuknya bisa macam-macam, oleh kematian atau sebuah kesalahan. Nah ini tinggal situasinya nanti yang akan menentukan. Jadi kalau nanti bicara tentang kekhawatiran, saya nggak lihat itu sih. Paling supportnya ya Kang ya? Ya harus selalu support. Kalau untuk Azam, ini lagi lucu-lucunya nih kalau lihat di sosmed. Itu gimana Kang Sule, kan pisah kan? Maksudnya pisah rumah kan, tinggalnya nggak bareng lagi. Oh iya, pasti udah nggak ada apa namanya tuh bonding sama Ajam karena dari hasil keputusan sampai umur 2 tahun tuh Ajam sama mamanya. Dan sampai saat ini kita nggak ada hal apapun yang membuat kita membenci satu sama lain. Tapi masih bisa ketemu ya? Bisa, kan, kemarin ketemu. Sering ketemu. Ya. Terus kalau misalnya Azam ketemu Kang Sule gimana? Kan kayak tadi Akang bilang, namanya juga bondingnya agak jarang karena jarang bertemu. Awalnya dia mundur, udah dekat, baru gitu kan. Dia udah tahu, dia udah bisa panggil ayah juga. Ini namanya kan anak-anak muslim memang harusnya sebenarnya ditempel terus kan Kang. Nah, memorinya betul. Ingat. Tapi ada hal yang unik dari Ajam ya. Jadi ketika gue main ke sana, awalnya dia nggak mau tuh dia. Nggak mau. Siapa nih gitu kali ya? Siapa nih? Terus sudah ketemu, terus manggil aku ayah kamu, aku yang membuat kamu waktu itu sama mama kamu. Aku yang membuat kamu, nggak dijelasin juga dong prosesnya kan? Iya, kan anak kecil juga. Pasti dia nggak ingat. Nah setelah dia nempel deket gitu, terus tiba-tiba dia ngambil buah-buahan. Apel, anggur gitu, suruh dibawa, itu dikasih oleh-oleh sama dia. Dikasih oleh. Itu pertama kali ketemu. Pas datang lagi maksudnya jumpa. Ketiga kali lah. 3 kali. 3 kali ketemu. Gitu. Yang ketemu berikutnya dikasih apa Kang? Buah tangannya? Lemari sama. Itu kan salah satu ini ya kelucuan tingkahnya Azam. Selain itu apa sih Kang yang bikin kangen gitu loh sama Azam? Ya yang bikin aku pikir begini ya, Azam kan baru umur mau menginjak 2 tahun ya kan. Anak-anak itu kan ingat itu di umur 4 tahun lah ya. Untuk saat ini ya tipis-tipis lah gitu, bahwa ya secara batinnya tuh aku yakin bahwa Azam tuh tahu aku ayahnya gitu. Ya nantilah di umur 4 tahunan barulah aku akan bonding lah itu. Karena kan dari keputusan juga Ajam udah boleh tinggal seminggu di sini, seminggu di sana gitu. Sekarang udah boleh atau nanti setelah? Belum, nanti setelah 2 tahun. Desember, Januari ke dia udah mau 2 tahun nih. Ya, tapi kan tergantung dari Ajamnya kan, harus ada adaptasi yang panjang gitu. Ngomongin pasangan Kang, 2 kali pernah gagal. Ini sekarang kayaknya belum kelihatan nama siapa-siapa lagi nih. Ini nanti jawaban Kang Sule dulu, abis itu baru dipantau sama Mas Ferry nih. Sebenarnya ada nggak sih yang lagi deket-deket? Sebenarnya lagi nyaman sendiri atau ada trauma sih Kang sebenarnya? Pasangan nggak ada sih, gue dari awal juga nggak pernah gue trauma gitu. Karena kan ditakdirkan kita harus punya pasangan gitu kan. Dan pasangan itu ketidakcocokan. Mungkin dari perjalanan ini banyak hal yang kita ambil gitu. Untuk saat ini mungkin nggak terlalu buru-buru lah untuk cari-cari pasangan. Nanti juga ada sendiri lah gitu. Jadi ngalir aja lah, tipis-tipis bergelora lah gitu. Kalau itu nggak ke Mas Ferry, kira-kira ngalirnya sampai kapan tuh Kang? Dalam waktu dekat kah akan ada, ya mungkin bukan pasangan untuk langsung dijadikan pasangan hidup ya, tapi mungkin pasangan untuk menemani hari-harinya Kang Sule. Dia pasti tahu lah. Makanya kamu nanya. Saya sih gini ya, di balik ketawa atau senyum gitu, sebetulnya kadang Kang Sule ini suka setback ke belakang terhadap situasi-situasi yang menurut saya bikin sekarang itu justru melahirkan kehampaan sebetulnya. Jadi mungkin kalau bisa di rewind, ada hal-hal yang mungkin ingin diperbaiki situasi di masalah itu. Betul.
ada yang sempat terlepas dari kontrol itu. Jadi kalau misalnya bisa di rewind tuh pengennya sebetulnya balik yang sama yang pertama kalau saya baca. Itu yang terbaca. Kemudian kalau kita bicara hari ini, entah kenapa yaitu kalimat yang tepatnya memang seperti ikuti saja arahnya gitu. Tidak ada fokus misalnya si A, si B, si C gitu. Tapi kalau nanti dalam perjalanannya memang sudah ada titik di mana kita menemukan sesuatu yang mungkin getarannya pas gitu, ya mungkin itu bisa ditelusuri lebih dalam lalu bisa saja menjadi keputusan baru. Tapi sampai detik ini saya belum lihat itu ada. Karena benar-benar masih fokus nih ya, masih fokus dalam pekerjaan, karir. Ya. Tapi yang dekat mah ada kali. Iya, dalam arti deket-deketnya cuman ngobrol kali ya. Ngobrol. Belum pada posisi yang Serius. serius. Belum Gitu. serius. Betul. Berkali-kali gagal, dua kali ya kita sebutnya gagal. Gimana sih Kang cara Kang Sule mencintai diri sendiri setelah mengalami kegagalan? Dengan cara apa? Ya. Biar nggak terpuruk gitu loh. Biar nggak. Ya gue mah setiap ada masalah perasaan gue santai aja gitu. Karena hidup itu ya pasti akan ada masalah. Jadi ya dibikin happy aja lah, dibikin canda gitu. Walaupun ya kita sisi manusianya kesedihan pasti ada lah. Cuman ya jalannya udah gitu mau gimana gitu. Jangan diperkeruh lagi gitu. Jadi kalau ada masalah ya udah jangan dibikin masalah. Dibawa santai. Dibawa santai aja. Itu susah loh. Susah sih. Maksudnya nggak semua orang bisa begitu ya Mas Ferry ya. Ya pada awalnya mungkin sulit, itu. tapi kan berjalannya waktu, situasi, situasi dan keadaan menempa itu kan. Akhirnya ya jadi terbiasa. Ya. Tapi awalnya pasti berat. Awalnya berat, awalnya ya, berat. Tapi ya udah. Tapi ada satu hal yang ibaratnya gue mendapatkan pelajaran ya. Artinya kita melihat orang tuh kadang banyak kebaikan orang dengan satu kesalahan kita tuh akan bencinya berlebihan gitu ya kan. Tapi dari situ gue bisa mendapatkan ilmu itu. Artinya yang gue lihat dari semua kejadian, yang gue lihat ya kebaikan mantan gue gitu. Artinya gue nggak pernah ada kebencian, nggak pernah ada rasa dendam atau apapun. Ya gue syukurin aja gitu. Toh nanti juga Tuhan pasti akan berkata lain untuk kedepannya juga. Ya nggak mungkin lah gue akan gagal terus gitu. Dan tergantung dari diri gue juga. Betul, luar biasa. Oke, kita bakalan kembali lagi ngobrol sama Kang Sule. Jangan kemana, tetap di Kita dan Cinta. Dia yang pertama membuatku cinta, dia juga dan cinta. Jakarta, kota kita yang megah dan penuh dengan potensi. Dharma Pongrekun dan Kunwardana siap memimpin dengan program Getuk Tular Jakarta. Kami, Paslon 02 Dharma Kun, hadir untuk menjadikan Jakartaku aman karena indah padamu. Mari kita berjuang bersama untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota peradaban. Kun Fayakun. 1, 2, 3, 4, 5. Pimpin Jakarta harus makarnya. Hanya Mas Bambang Nur pilihannya. Jakarta menyala. Hahaha. 1, 2, 3, 4, 5. Pimpin Jakarta harus makarnya. Hanya Mas Bambang Nur pilihannya. Jakarta menyala. Hahaha. Kagak ribet dah. Pilihan hidup boleh beda soal masa depan Jakarta, tetapi nomor satu Aku hidup. cari nafkah lebih barokah. Aku hidup. Bantuan berorang makin nambah. Aku hidup. Kalau warga pada bisa punya rumah, Kita hidup. masa depan cerah kalau Ridwan Suswono pimpin Jakarta. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah, Kang, ini sempat kemarin aku lihat di sosmed. Kang Sule itu ada foto. Itu foto jadul ya, Kang ya? Ya, Lagi menabuh betul. gendang. Lagi zaman Iki umur 4 tahun apa Tahun berapa 3 itu, Kang? tahun. 2021-an. 2001-an. Ada captionnya.
Iya, Dicari. dulu buat Nyari- beli susu, buat beli susu. dari hasil nabuh gendang. Nah sekarang Iki udah bisa nyari duit sendiri. Udah bisa beli susu sendiri. Ya, sesuatu hal yang ibaratnya apa ya, surprise aja lah gitu buat dalam hidup gua gitu. Tapi ya yang namanya media gitu kan, kadang-kadang oknum-oknum media selalu di iniin, kadang-kadang dibilangnya gua nyindir gitu. Padahal nggak ada gitu. Makanya gua tuh mau pindah ke Mars besoknya. Biar nggak ada yang gitu-gitu ya. Biar nggak ada yang ini ya. Tapi sebenarnya ada kisah mengharukan nggak sih, Kang? Di balik foto itu. Oh banyak banget lah. Kalau itu mah Atau masih ada foto-foto yang lain sebenarnya? sebetulnya masih ada, tapi nggak bakalan gua keluarin sebelum gua punya program di Garuda TV. Aduh, masuk. Oke. Gak ada kisah mengharukan sih perjuangan Kang Sule lah ya. Ya banyak. Mencari nafkah. Banyak lah. Gua bisa pernah ngalamin gua nggak bisa bayar kontrakan waktu itu. Terus gua pernah diusir dari panggung pernah gitu. Terus kalau misalkan gua nggak punya panggungan tuh gua modalnya cuman batik doang. Terus gua datang yang hajat, di mana yang hajat naik panggung itu kan gua Serius? bisa. Iya, gua bisa makan, ngelawak. Terus yang hajat bingung, nih siapa nih pelawak dari mana katanya. Beneran Kang? Ini bohongan bercanda sih? Beneran? Benar serius. Dulu Main naik aja gitu? iya naik aja udah ngelawak gitu. Orang pada ketawa gitu kan, turun. Terus yang punya grup jaipongannya, Bingung. siapa itu? Temen lo? Nggak tahu. Bukan temen lo, bukan? Bukan. Kok ngelawak di sini? Nggak tahu gitu. Tapi nggak dibayar dong berarti? Apanya? Nggak dibayar. Yang penting gua bisa Dapat makan. makan. Ya Dapat makan. Allah. Terus gua pernah gini nih. Karena kata bokap gua kalau misalkan kamu diem di rumah doang, nggak ada kerjaan, apalagi nggak ada manggung gitu, yang nggak dapat duit, Iya. lu jalan aja, ya jalan capek bah, nggak pasti lu bakal menemukan lah gitu. Suatu saat gua nggak bisa beli susu sama bayar kontrakan, waktu itu bayar kontrakan kurang lebih 15.000 lah ya. 15.000. Gue jalan kaki ke Babu, terus tiba-tiba ada yang kuli bangunan, gue haus sama lapar, ada yang nggak lagi kuli, nurunin batu bata gitu kan di mobil, udah gue ngikutin aja, ikut bantu aja. Terus yang ngaduknya dari mana, bantuin aja Pak, yang penting mah saya mah bisa makan lah. Akhirnya ada yang punya, terus gue dikasih makan, gue mau pulang, Dek besok kesini lagi ya, akhirnya gue kerja di situ. Iya, akhirnya dapat gaji juga dong. Iya, ya kayak mamat lah, mamat juga. ketemu orang ya gitu bawa. Iya, gitu. iya, iya, Itu iya, kayak iya, gitu. iya benar. Dulu tuh gue yang bawain tasnya Kang Diki tuh gua dulu. Diki Chandra. Gua udah di TPI dulu udah juara tuh gua. Setelah 2005 kontrak 3 tahun gua punya program cuma 1 tahun kan. 2006 ke 2007 gua nganggur. Gua ikut-ikut sama Rudi Sipit. Tanya deh Rudi Sipit mah Kang Diki. Gua jadi penonton bayaran. Gua udah apa namanya? Udah terkenal lah ibaratnya. Iya. Gua masih melakukan Tapi masih hal melakukan itu. Betul. Nah, di sini udah punya program lo di sini. Wah, nggak bisa tuh, nggak bisa kayak gitu tuh Mbak Jenong. Nggak boleh kan, Bang Rudi udah punya program di sini, Kang Sule juga harus punya program habis di sini. Ya siap. Gaji pertama berapa sih, Kang? Gaji pertama di Ingat TV. nggak? Ya di TV boleh di yang apa namanya? Kalau gaji muter-muter pertama, gendang itu. gua pertama manggung itu gue sebetulnya bukan ngendang, gua tuh penari dulu. Penari tradisional Jaipongan. Kan gimana nggak multi talenta, bisa nari juga. Ya pertama kali gue dimasukin sanggar sama emak gue waktu itu sama Api Uun almarhum. Gue bisa nari, terus gue manggung nari. Pertama kali gue manggung dibayar itu ke Palembang. Jauh Ke Palembang, acara tahun baru, acara perusahaan minyak. Gue anak kecil, gue abis nari terus gue nabuh gong waktu itu. Honornya 10.000. Kalau honor di TV? Honor di TV Ingat nggak? pertama kali itu gue TPRI Bandung. Kalau di TV TPRI Bandung gue malah nggak dapet honor. Jadi saat 500.000 itu dipakai bayar hutang untuk biaya produksi. Jadi nggak dapet apa-apa. Nggak dapet apa-apa. Nah pertama itu ada dulu programnya Sobat-Sobat Si Cepot, Asep Truna itu nggak nyampe 100.000, 20.000.
Berarti semua butuh TPRI, ya. benar-benar prosesnya Nah, Kang kalau di Sule. TPI udah 500.000. Oh, udah lumayan, alhamdulillah. Udah lumayan, alhamdulillah. Kalau di sini nanti boleh langsung aja ya. Setiap minggu itu. Kalau di sini nanti boleh tinggal nego. Aman. Aman. Nah, kalau ini ada bintang tamu kita yang satu ini juga ini rambutnya pengen aku jambak rasanya. Karena bingung nih rambutnya sebenarnya modelnya kemana sih? Ke depan apa ke belakang? Kimau. Assalamualaikum Garuda TV. Garuda TV di dadaku, Tias Mirasi di pikiranku. Halo. Maaf. Halo, Tias. Kimau sama rambutmu. Mana sih? Anang, siap. Nggak gitu, nggak gitu. Dia bukan Dia bukan yang kuya-kuya. hipnotis. Hitam-hitam mungkin tukang hipnotis. Bukan. Enggak semua dong. Bukan, ini lagi. Orang ngelayat juga bajunya hitam. Petugas WO. WO mau di wedding pakainya hitam-hitam. Iya kan? Aduh. Lu di sini dong. Kan lu yang ditanya-tanya tadi gua udah. Iya. Kimau, lu gemes sama rambut lu. Ini mah wig, ini mah Asli? Gua kayak rambut gua. masa Allah. Kayak wig lu. Konsep rambut lu apa sih Kimau? Bisa nggak sih ini nggak ada dia dulu gitu? Nggak, ya nggak bisa kan dia duluan. Takut kalau ada dia. Nggak ada komen, nggak ada dia. Puyeng banget kalau gua. Sama satu jenis, satu spesies. Enggak. Nggak ada satu spesies sama kayak komen Gua gua. mau ngajak komen baru. Lu sama juga lu. Oh Bang Komen mah Sama iseng juga, lah, akhirnya dia sama. iseng. Enggak gua mah. Sama. Wih, ada dia di Garuda nih. Eh. Kamu kan kayak Garuda. Kok bisa? Gagah, rupawan, tapi duda. Gak ada ya. Oh, emang benar. Iya. Ludahnya kan benar. Nah itu ngomongin emaknya nih. Nanti kita ngomongin. Tapi sekarang kita ngomongin tadi kan udah denger perjuangannya Kang Sule. Siap. Perjuangan lo Kimau sampai di titik yang sekarang tuh gimana? Perjuangan saya nggak jauh. Lo ya. nabuh gendang juga nggak? Apanya? Nabuh gendang. Saya pernah mukul gendang. Gendang ke visum. Lutut. Itu endang. Oh, endang ya? Itu sih endang. Maaf suhu. Perjuangan nggak jauh beda. Awalnya sama apa sih awalnya lu? pencarian bakat. Oke. Ajak pencarian Oli ya? bakat. Lu oli ya? Orang lucu, insya Allah. Kok insya Allah? Ya, Bukan di benar. Indonesia. Insya Kalau Allah. Kang Sule tuh api ya lu ya? Api. Api ya. Akademi ya? Akademi pelawak Audisi pelawak TPI. Oh, udah nggak ada apa-apa TV. Zamannya Pak Sobri. Iya. Iya benar. Lu tahu? Enggak. Enggak. Oh, enggak berarti Bu. Senior banget ini. Iyalah. Role modelnya acara komedia tuh Api. Bener. Api satu. Kalau lu bukan di api. Oli itu pindah stasiun TV, Heeh. TV RCTI. Kalau tadi kan di TPI Ya. gitu. Jadi pindah di Oli, nama di RCTI namanya Oli. Orang Orang lucu Indonesia. Indonesia, oke. Cuma nggak Terus? lucu-lucu amat kok. Nggak lucu amat. Nggak lucu amat. Tapi lo menang. Apanya? Lo menang. Ada man inner, orang dalam. Orang main inner, orang dalam. Enggak, awalnya tuh kenapa lo pengen ikut? Lo merasa lo lucu apa gimana? Apa malah lo suka Lebih ngelawak dari karena dulu? lebih Butuh ya mau? Hah? Butuh ya? Lebih karena bener. Kayak gitu. Ya lucu banget sih enggak. Mudah-mudahan lah ya, Ganteng gitu banget ya. enggak, tapi butuh banget ya. Butuh duit. Butuh banget iya. Semoga Butuh aja kerjaan. menang kan gitu. Ah bener. Tapi lo menang, nggak menang kan? Menang. 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 Abis itu baru Abis itu punya alhamdulillah tuh program. jadwal banyak banget yang nganggur dia. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Enggak emang lagi Orang fokus. mah kalau menang banyak jadwalnya, sampai nggak ada waktu istirahat. Emang pilihan emang lagi mau fokus nganggur. Ditawarin kerja nggak mau mau Oh, fokus nganggur. sombong. Iya, Sombong mohon maaf ya. amat. Mohon maaf ya. Iya, gua tahu lu. Tahu gue lah. Iya, tahu. Tapi lo punya program sendiri akhirnya abis itu? Apa ya? Enggak. Enggak juga. Jadi lu ngapain bisa sih, aja Mau? bisa biasa aja ketawa lu. Ini bisa nggak bilang tamunya yang ada? Gue tahu aja lu tahu SOS, gue tahu lu punya dikasih. Tapi dia itu Ini Kang emang Sule kalau suka- tahu tentang Gima boleh loh Nah, dibagi dia share itu sama kita. emang masuk kemana-mana dia. Acara komeng ada. Acara lu. Gua program dia ada. Acara Kang Sule juga? Oh, Iya. sitkom ada. Iya. Dia tuh ganjel. Lu kok sekali ngomong lu. Tapi dia itu emang ya asik orangnya gitu. Iya. Jadi bisa masuk kemana aja. Bisa masuk kemana-mana dia tuh. Fleksibel lah ya. Fleksibel. Gue syuting di rumah dia 3 bulan. Udah dianggap anak kan aku. Ya. Lo bayar kontrakan nggak? Lo bayar kos lo Gue udah ngekos? dianggap anak sama Kang Sule ya. Kang Iya. ya. Bener kan Kang? Oh, Kima Febrian kali ya. Gak ngapa anak sama gua. Anak apa Kang? Anak Honda. Ngelilit nyusahin doang. Tapi kan ya pasti kan udah walaupun ya mungkin nggak settle di satu tempat tapi kan rezekinya kan banyak berarti Iya, kan di iya, mana benar. dari mana aja. The power of silaturahmi. Yes. Nah, ngomongin rezeki. Hmm. Dari seluruh perjuangan lo selama ini gitu loh. Apa sih yang udah lo dapatkan mau? Ya.
Enggak, gue Nggak minum dulu. kalau apapun yang dari tangan lu, gue nggak percaya, gue nggak percaya dari tangan lu. Si Kimo Nggak, tuh nggak, percaya nggak. sama gue. Kan Semua gue sifat yang setan ambil. ada di dia. Tadi kan gue yang ngambilin, Mal. Isengnya Gue yang nauzubillah, nggak mau Gue gue. yang ambilin. Iya, nggak, Udah dicelup kayaknya tadi ya. Iya, tangannya masuk tuh udah tangan begini. Mau minum mau tangannya di dalam. Jadi apa yang Jawab, udah Mal. lo capai? Ya, Apa yang udah dicapai katanya? ini masalah pencapaian secara fisik benda sih. Jawab. Iya ini jawab. Ini jawab. Pencapaian lu apa? Pencapaian secara fisik benda sih Yang ya. kemarin itu tuh, Yang mana? yang udah cerita sama gue, lu ceritain. Nah ini mau gue ceritain, Le. Oh, iya. Makanya mau gue ceritain ini. Iya. Alhamdulillah kalau secara... Yang mana sih? Gue lupa lagi. Ya ini, makanya lu dengerin aja, nggak usah nyenggol-nyenggol mulu lu. Lepok mulu lu. Iya. Lo mau pindah ke sini nggak ngomongnya? Nggak usah, Nah, nggak udah. usah, iya. Jadi alhamdulillah Lu kalau kayak secara- suaminya Titi Sandora, rambut lu. Mesti alat. Zaman dulu coba lihat deh. Makanya. Nggak usah ngatain lu. Pikir itu lagunya itu tuh. Lu ngaca ya, rambut tuh kayak polusi Jakarta. Karatan ya. Ya ampun. Iya, alhamdulillah. Jadi apa? Semua yang orang impikan, alhamdulillah kebeli, walaupun bentuknya tidak, rumah nggak segede rumah Kang Sule. Ya. Kang Sule mah rumahnya gede banget. Gede banget. Gede juga rumahnya. percuma, bayar listriknya mahal. Bisa gede-gede lah. Dah, gue juga mau gue kecilin. Gimana caranya? Gimana caranya? Hah? Caranya gimana? Jual lah. Lu foto, lu minimize gini. Terus? Ya, semua yang orang impikan punya rumah, punya kendaraan, alhamdulillah kebeli semua. Walaupun tidak yang wah ya, kalau Sule kan semuanya wah. Kayak gitu. Oh enggak, gue biasa aja. Mobilnya wah. Ya kan pakai 2 pintu. proses. Ini gua jual. 2 pintu. Sekarang bagaimana? Udah gue jual. Aduh. Sekarang Pajaknya mahal. sekarang bagaimana? Gue pakai Avanza. Irit loh, bagus Iya. loh itu irit. Bener emang kalau mobil mahal-mahal pajaknya juga Mewah-mewah mahal. cukup anak-anak aja. Oh lah. Iya. Yang penting punya kaki, bisa bawa Iya. jalan ya Kang ya. Gerobak yang dulu masih ada. Udah dimodif, diceperin. Tapi tadi kan udah ngomong pencapaian tuh ya, udah punya apa? Rumah, mobil. Sekarang kira-kira mobil sama rumahnya masih ada? Alhamdulillah masih Masih ada. cuma atas nama istri. Kita kan Atas segala nama sesuatu istri. tuh buat istri. Kalau aku sih gitu, nggak tahu kalau kamu. Enggak lah. Kan udah gak ada Oh istri. enggak? Semua Kan udah gak istri. punya- Wah, yang bener dong. Loh iya, karena rezeki itu ada di istri. Oh gitu. Lu mah bohong mulu sih. Bongkar awas lu. Tapi katanya ada yang dijual asetnya. Itu bukan istri sih, lebih ke orang tua. Mobil lu dijual mama lu kan? Iya, Le, lu tegas amat ngomong lu. Lu ngomong pelan-pelan. Ya gue baca di Iya. orang. Mobil gua dijual. Ceritanya apa? Gimana? Emak gua terjebak Kenapa? sama bisnis bodong. Investasi bodong gitu. Nggak beruntuk investasi, lebih ke bisnis gaib, bisnis klinik. Serius? Iya, kita di Kang Sule tahu ceritanya nih. Nyokap tuh terlibat Tahu sama gue ceritanya, cuman Johnny. males nyeritainnya lu aja. Iya, ini gue ceritain makanya. Bisnis kalian itu gimana sih maksudnya? Jadi tuh ternyata di luaran sana beredar tuh namanya bisnis jual beli jenglot, jual beli namanya anti bacok. Dan dia jual beli lu berarti? Bagaimana gua jenglot kemung begini? Jenglot obesitas gua. Jadi Nyokap nyokap kriminal mulutnya. nyokap Bisa ganti percaya. host nggak sih? Jangan aja loh. Jangan lu ngomong bisa ganti host, lu yang di situ. Pinter Kayak muat banget. baju lu sama gue deh. Gak bisa, gak buat. Enggak, jadi percaya klinik, Iya, karena emak gua. mistis Emak gitu. gua. Masa percaya jenglot, Kang? Payah, Percaya ya. malu payah. Parah ya. Percaya. Ini awalnya apa? Emang dari dulu suka Jadi, begitu atau nyokap ada gua- orang pengaruh Iya, ada yang lingkungan pengaruh sekitar? Kayaknya Pengaruh. pengaruh nggak mungkin lah malu gitu. Gue tahu malu. Deh, bisa tahu banget sama gue lu. Lah waktu itu kan lu ngobrol sama gua. Nah iya, cuma kan lu gak kenal banget. Ya kenal kan di telepon waktu itu. Jadi tuh emak gue lebih ke disuruh om gue nih. Om gue tuh percaya gitu, menjalani bisnis itu. Oh, Nih Kak, jadi- tinggal bayarin transportnya aja Kak. Tinggal bayarin. Nyokap gue tuh naruh duit di situ puluhan juta. Sampai sekalinya waktu udah yakin banget nih duit bakalan cair. Duit gaib, penggandaan uang nih. Ya Cuma butuh beli minyak Kang. Iya, makanya disebut duit goib. Heeh. Karena nggak kelihatan, nggak ada duitnya sebetulnya. Iya bener. Jadi butuh Ini beli duit minyak goib tuh. buat pencairan itu. Sampai jual mobil gua. Lu mau cuci muka nggak? Nggak aneh. Jadi sampai jual mobil itu bilang sama lo atau enggak? Apa tahu-tahu mobilnya udah dijual? Tahu-taunya mau ada orang datang, BPKB-nya udah di tangan saya, katanya gitu. Mobil-mobilnya. Mobil-mobilnya. Gue juga baru tahu menjual mobil semudah itu. Terus lo ngomong sama nyokap ini kok? Ya, begini? nyokap gue jelasin tenang aja, ntar kalau hanya hasil mama ganti 10 kali lipat. Ya Allah, tapi Tapi sampai tidak sekarang? hasil. Sampai Tidak sekarang? hasil, tidak hasil. Mak gua jual mobil nggak? Mak gua.
Kan yang tahu cerita emak lu ya emak lu, emak gue ya emak gue. Lu ngapain nanya emak lu ke gua? Ya kali aja lu tahu. Ya kan. Siapa tahu Mang Sule sama Mang Kimo temenan. Siapa tuh kan nggak tahu di Friendster gitu. Beda sakel emak kita, emak gue Jaksel, emak lu Jaktim. Beda, emak lu Tambun. Bisa ketemu di tengah-tengah loh di Senopati. Iya. Sebenarnya nih beneran ada nih bisnis-bisnis seperti ini karena aku juga sebenarnya nggak begitu aware sih sama yang begini-gini karena ya yang berani pasti ikut-ikutan. yang namanya klinik kan itu artinya adalah sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Itu namanya klinik. Kan kadang-kadang kita kurang mengerti sebetulnya kita sering nyebut kata klinik, tapi meaningnya nggak ngerti. Tapi sebetulnya artinya adalah sesuatu yang tidak ada diada-adakan. Itu namanya klinik. Kalau mistis itu artinya gaib. Sebetulnya percaya sama gaib itu masih dalam koridor yang benar. Sebetulnya. Tapi kalau percaya sama klinik ini yang salah. Sementara kalau tadi misalnya soal penggandaan uang. Sebetulnya kalau penggandaan uang itu jelas clear itu pasti kebohongan publik lah. Karena kalau dia bisa menggandakan uang, dia nggak perlu ngundang orang. Harusnya dia gandain sendiri aja. Betul. Nah, itu nggak perlu ngajak-ngajak teman untuk ngegandain barang-barang gitu. Karena kalau misalnya Tias lah, misalnya bisa gandain duit sendiri gitu. Ngapain ngajak teman? Gandain sendiri aja kan? Ya nggak di sini terus gue. setiap hari Ya gitu nggak di kan. sini gue. Di rumahnya lagi gandain duit. Tapi sepengalaman saya nih, dia dalinya gini nih. Enggak, bukan sungit, Le. Kasih tahu, Le. Nih, ini uang nggak bisa saya pakai sendiri karena ini uang butuh bisa dipakai. Jadi uangnya selalu ada uang beneran ditumpuk, cuma di setting. Mungkin itu koper, bawahnya dikasih gabus, dikasih kardus. Pakai properti sinetron habis itu kali ya. disusun uang. Serius. Terus bermodalkan foto itu kesebar kemana-mana. Jadi Sebar bikin kemana-mana, orang percaya. bikin orang percaya dengan dalih orang pintar atau dukun itu ngomong ini uang belum bisa dipakai sebelum ada syaratnya. Syaratnya apa? Oh, dukun. Waktu itu syaratnya apa aja, Bah? Apel jin, ya, daun bidara, Bener, setuju, bener. ikan sisik emas. Nah, Selalu nyarinya kayak di mana gitu. nyarinya dikasih emas? Nah, ada rate harganya tuh, segini 10 juta. Akhirnya kita sebagai orang yang join di bisnis itu patungan. Jadi disiapin sama si oknum ini. Jadi seolah-olah ini kalau mau lancar beli ABC-nya dari Kayak situ. Jadi masuk lagi dah duit ke dia. Betul. Jadi kayak gitu, akhirnya bener penipuan. Ntar ada aja alasannya buat itu cancel tuh, gue dukun ngomong seenaknya aja. Jadi dari gaibnya ada gaibnya marah nih, karena ada orang yang nggak ikhlas di sini. Ada salah satu peserta di sini yang nggak ikhlas, gaibnya marah, jinnya marah, kata gitu. Iya. Kena dam seminggu, gitu. Ya itu modifikasi dari penipuan kan. Kan bisa macam-macam caranya. Tapi yang pasti sesuatu yang berkaitan dengan gaib kalau sudah pakai syarat itu menurut saya sudah nggak pas. Karena memang tidak perlu ada syarat. Syarat-syarat itu sebetulnya diperlakukan sebagai bagian dari proses dari komersialisasi. Jadi dia memerlukan syarat-syarat itu. Sebetulnya tidak perlu ada syarat. Jadi kalau misalnya pakai syarat itu pasti komersialisasi. Gitu. Sudah jelas penipuan. Penipuan. Kenapa namanya dukun? Karena Karena dia duduk tapi tekun. aduh masih seru banget ya obrolannya ya. Kita bakal Dapet aja lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tapi ini kita ada cinta. Kalau berdiri namanya kalau berdiri. Lihat jodohku, apa mungkin si Lila menjadi milikku? Klip-klip terbaik dangdut top Indonesia yang membuat kita bergoyang dan berdendang. Indah pertama, surat cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar, bahwa aku mencintai. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Tapi kalau lo sendiri sebenarnya dari awal lo juga nggak percaya kan namanya begini begitu? Gue nggak percaya. Gue sampai mencari bukti demi bukti. Cuma karena orang sudah nyokap gue termindset percaya hal itu, jadi susah. Gue sampai ke sekali waktu ke Irfan Hakim. Ke Irfan Hakim itu gue nanya, dia kan miara reptil banyak. Gue sampai ke pawang reptilnya Irfan nanya, Irfan bener gak sih toke harganya ratusan miliar? Itu mah dari zaman dulu Kang. Ada kayak gitu. Tapi emang bukannya bener ya? Ada jual beli toke, ada tapi ke nggak Cina segitu. diekspor buat jadi obat asma. Yes. Cuma yang kecil-kecil dan jualnya nggak sampai ratusan miliar. Berapa tuh paling puluhan biasanya? ribu paling kayak gitu. Gitu. Pada akhirnya selalu deh. Nanti ketika sudah dipenuhi semua, misalnya kayak tadi, ini butuh nih pembelinya butuh duit sekian-sekian. Nanti pas di saat hari hanya ada aja tuh yang
Entar tokenya mati lah, apa, Iya, itu kayak gitu-gitu lah. Jadi sebetulnya untuk ngambil duitnya aja. Iya. Gitu. Nah tapi kan ini ngomongin masalah keluarga. Ini nyokap dengan ceritanya sendiri. Iya. Nah bokap kan juga udah nggak ada. Iya. Gimana sih perasaan lo gitu hidup tanpa bokap? Mungkin kalau sekarang bokap masih ada, akan nggak sih terjadi seperti ini nih? Maksudnya keadaan nyokap akhirnya bisa percaya dengan klinik. Ya mungkin nyokap terjadi karena dulu di zaman bokap kan bokap jaya ya, masih memiliki orang berada lah. Tiba-tiba bokap tuh narkoba, cuma di posisi udah mau sembuh. Cuma karena dia dari semasa hidupnya dari SMA, dia cerita di kuliah di Jepang, S2 di Jepang, itu udah pergaulan bebasnya udah luar biasa. Jadi di sini tuh tinggal masa penyembuhannya justru kalah sama obat-obatan yang sudah ini ke dia. Bokap meninggal waktu gua mau masuk SMP. Jadi waktu itu SD ada ujian renang. Tiba-tiba kok tumben-tumbenan ada keluarga jemput. Ih, gua kayak orang kaya aja dijemput kayak kan. Dijemput terus sepanjang perjalanan diem aja. Kenapa dijemput? Ternyata sampai rumah ada bendera kuning. Kirain kan yang meninggal nyokap, opah apa omah, karena bokap udah beda rumah, Kang. Oh, Bokap udah pisah. Iya, Okay. udah pisah ya kan. Siapa yang meninggal nih? Opa ada, oma ada, mama ada. Papa ternyata yang meninggal. Yang meninggal papa saat itu. Terus lu menghadapi itu gimana? Lo nggak kaget? Gue kaget, dan saat itu kan lagi zaman celah-celahan orang tua ya. Bisa aja bapak lu namanya siapa ya kan, bisa aja misalnya Iki dikatain Sule ya kan. Gue nggak mau ketahuan bokap gue udah meninggal. Jadi gue mau tetap dikatain. Biar dikatain Biar aja. dikatain bokap gue, nama bapak gue Joni kan, nama almarhum Joni kan. Joni, gue happy karena itu. Padahal yang dikatain udah meninggal, karena gue nggak suka dikasihanin. Kayak gitu. Gue tuh orang paling gak suka dikasihanin. Tapi kalau ngomongin soal cinta, gimana kehidupan percintaan? So far so good, nggak ada masalah. Kan urusan bokap nyokap juga kan cinta juga. Iya. Nah cintanya dia nih, lu sama nyokap yang posisi sekarang gini kira-kira udah jauh banget sama nyokap. Nah makanya kan mungkin karena bokap juga udah nggak ada ya. Atau dari bokap nggak ada, lo memang maksudnya nyokap udah mulai percaya klinik-klinik itu atau baru-baru ini sih sebenarnya? Sebenarnya bokap nggak ada tuh membuat gue sosok kayak jadi kayak macan di keluarga. Lu. Jadi gue sama adik gue yang cewek itu galak. Galaknya gara-gara apa? Jadi kayak misalnya nih adik gue pernah bentak adik gue, dasar mom. Lu. Serius? Cuma gara-gara dia pakai baju tuh keluar malam. Pakai baju, memang lagi nakal-nakalnya kan. Keluar malam pakai baju minim kayak gini kan. Gue marah kayak gitu. Adik gue tuh sampai sakit hati. Gue tuh baru bisa nangisnya itu pas adik gue mau nikah. Selama ini gue gak pernah bisa nangis, sekali pun gak bisa nangis. Pas bokap meninggal nangis gak? Ya itu cuma terakhir kalinya gue nangis. Gak bisa nangis gue. Terakhir gue nangis lagi tuh waktu adik gue nikah. Bisa nangis tuh gara-gara adik gue nikah, gue minta maaf selama ini terlalu berlebihan menjadi macan di rumah ini. Menjadi macan di rumah ini terlalu berlebihan. Akhirnya gak ada. Setelah adik gue sendiri butuh sosok ayah sebenarnya. Tapi gue sama sekali tidak merangkul. Karena gue merasa ya harus ada yang ditakuti di rumah ini. Jadi gue jadi sosok yang galak, tapi di luar pergaulan gue menyenangkan. Gue datang ke pergaulan sini gue dirindukan, gue datang ke sini gue disenangi. Tapi di rumah gue jadi orang lain. Di rumah jadi orang lain gue. Sama mama gue strength, cool. Ada siapa tuh main? Teman mama siapa itu? Adik gue misalnya yang adik gue yang cewek. Ngapain kamu? Jam berapa kamu belum pulang? Gak pernah bilang sayang, gak pernah bilang itu. Tapi lu gitu juga karena sayang kali. Iya sebenarnya. Karena ingin menggantikan sosok bokap. Iya. Kalau pandangan Mas Ferry sendiri ini Kimong nih cukup struggling berarti ini hidupnya. Iya, kalau saya ngelihat memang ujiannya berarti akan ke depannya itu akan selalu dengan keluarga sendiri ternyata. Ya sebetulnya kayak sekarang misalnya, saya kurang sependapat sih kalau menjaga jarak dengan ibu. Justru menurut saya ini sign dari Tuhan untuk menolong. Ya karena kan dia terjerembab pada situasi yang seperti itu. Nah memang tidak mudah. Cuman kalau dibiarkan juga makin terperosok ke dalam, kita sebagai anak kan juga kurang pas kalau kita mendiamkan situasi itu. Benar. Nah menurut saya sih harusnya kita sebagai ini ya memang mau tidak mau harus mengangkat itu. Mengangkat situasinya supaya dia tersadarkan. Memang menyadarkan kan nggak gampang, tapi memang harus sabar memang. Karena kalau tidak, saya takutnya makin jauh jaraknya lalu dia makin lebih percaya sama orang lain nantinya. Dan lebih sulit kita lagi untuk menggapainya lagi. Karena biar gimana pun
dia tetap ibu kita loh, ya kan? Yang memang tetap kita harus bakti kita tuh nggak bisa terputus sebetulnya. Jadi ibaratnya kita sekesal-kesalnya tetap harus ditarik itu. Nah ini kan tantangan ya, ujian buat dirinya sendiri untuk gimana nih caranya untuk menarik itu semua. Gitu. Nah soal tadi keluarga yang strength tadi, ya secara ini saya mencoba memahaminya pada saat itu bentuk kebingungan kalau saya bilang. Karena kan di situ figur ayah nggak ada. Lalu bagaimana bersikap menjadi figur ayah juga masih bingung harus gimana. Nah caranya satu-satunya itu, dia menarik total gitu. Bukan tarik ulur jadinya. Narik semuanya untuk supaya dikekang, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi akhirnya benturannya menjadi keras. Nah jangan-jangan ibunya sampai seperti ini juga gara-gara kerasnya itu. Ada orang yang bisa mengayomi lebih, dapatlah situasinya itu. Karena ada kekosongan di situ, ada ruang kosong yang tidak bisa diisi. Nah ini yang saya takutin kalau kita masih begini terus, makin menganga jaraknya, kita sulit untuk menarik lagi. Kalau saya sih bilang, sekarang masih bisa kita tarik gitu ya. Memang perlu pelan, memang pembicaraannya harus soft ya. Nggak bisa dengan keras juga, keras makin mental, iya. Nah, kalau dengerin gimana mau? Iya dengerin, jangan dijauhin. Iya. Tuh, cuma ya sekarang tetap berusaha untuk mendekati. Cuman dari mama yang lagi gengsi buat mengaku. Nyokap tuh paling anti mengakui kesalahan. So far ini agak sedikit bongkar masalah internal keluarga sedikit ya. Ya udah kepalang tanggung, kepalang basah lah dicerita di sini ya. Jadi tuh mudah-mudahan juga mama nonton juga ya. Semua kesalahan mama tuh kita sebagai anak tuh udah kita maafin. Kadang kita berpikir sebagai anak, biasanya kan dari antara banyaknya anak ada aja anak yang gagal ya. Ada aja anak nakal kan. Ini alhamdulillah dari 3 anak mama tuh semuanya nggak ada yang gagal. Aku ibaratnya bisa berhasil dibesarkan, yang cewek berhasil dibesarkan, yang anak ketiga pun beasiswa di salah satu universitas di Malang negeri. Nah kemarin ada kejadian di saat udah mau berangkat ke Malang, kita semua udah patungan dana, kan beasiswa kan ya, jadi cuma mikirin biaya hidup sama mau beli kendaraan motor di sana ya kan. Ternyata duit yang udah kita kumpul sekitar 20 juta lebih, nyokap pakai buat main slot, buat main judi online. Jadi makanya nyokap ini udah kena uka-uka, main slot juga, sholatnya merajin dia juara salah satu juara kori. Cuma kita ya udah so far kita kesel saat itu doang. Hari itu aja, tapi nyokap tuh sakit hatinya sampai hari ini nih, makanya sampai hari ini nggak balas WhatsApp, nggak ngubris kita. Padahal di posisi dia yang salah, kita agak membentak memang, karena kita ngerasa kecewa kan, kok ada orang tua kayak gini sih? Buat anak soalnya kan. Iya, anak lu capek-capek biar dapat beasiswa, kok lu malah pakai duitnya, kita udah sama-sama patungan, dia malah nyokap yang marah. Sampai saat ini nyokap yang marah. Kayak gitu. Tapi masih bisa kan mas ada pendekatan? Apa harus gimana nih? Saya ngeliat itu sebetulnya bentuk caper sih itu. Jadi cari perhatiannya dia. Jangan-jangan sebetulnya dia mungkin membutuhkan uang, mungkin ya. Jadi kan itu terkumpul nih. Ternyata kok orang-orang ini bisa kompak ya untuk satu sisi buat adik ya. Iya. Nah, dia merasa pengen juga diperlakukan seperti itu mungkin. Jadi dikumpulin juga duitnya. Kompak. Tapi buat dia, gitu. Nah, itu yang saya ngelihat ada capernya di situ tuh. Nah, sehingga akhirnya situasinya dia gunakan untuk seperti itu supaya orang tahu bahwa dia butuh itu sebetulnya. Lu patungan deh sekarang. Buat kuliah. Enggak, buat slot nyokap yang baru. Makasih. Bikin akun baru. Jangan kemana-mana ya, tetap di Kita dan Cinta. Buat slot yang baru. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan cinta. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Nah segmen ini kita mau bisa dibilang tes kejujuran.
Aku bakal kasih pertanyaan sama Kang Sule, sama Kimau, tinggal jawab aja benar atau salah. Nah tuh Mas Ferdi udah nulis tuh jawabannya tuh, kira-kira jawabannya sinkron apa enggak nih? Tapi gue berhak dong nggak jawab. Berhak. Tapi pertanyaannya oke sih. Gue aja yang jawab. Nggak, nah dia aja yang jawab, Oh jangan gitu. dari gua. Oh boleh. Gitu aja ya. Oke. Ini agak berbeda Jadi yang episode pemirsa ini. dan netizen tinggal lihat ekspresi gua. Oke. Aku juga mau lihat ekspresi gua. Aduh nih ada, abis ini ada pakar ekspresi di Karena sini gue ya. gini, mohon maaf ya, karena gue gini, kalau misalkan datangnya dari gue udah pengalaman itu, Iya. jadi suka dipelintir-pelintir, Iya, benar. salah, jadi sesuatu hal yang membuat gaduh lah. Betul. Oke. Jadi kita lebih jaga lebih baik ya. Tapi nggak apa-apa, ini sesuatu yang baru nih. Satu yang baru nih, abis ini ada pakar ekspresi ya. Kita masuk di sini. Punya Benar item, atau punya salah? item baru tuh. Benar. Benar Susah atau kalau salah? konten kreator ya. Kang Sule mau nikah lagi, tapi bukan sama artis. Kalau aku jawab, Ya, aku jawabnya salah. salah. Karena menurut aku tidak ada kriteria khusus. Oke. Jadi artinya kalau nanti dapet ya artis, kalau nggak dapet ya artis ya nggak apa-apa gitu. Artinya ya jalanin aja gitu. Jadi nggak bisa difokusin hari ini harus tidak artis atau artis gitu. Mas dukun ya? Jangan-jangan temen mak lo. Jual toke nggak? Oke. Oh jadi gitu. Ya. Ya pokoknya jodohnya kan bisa dari mana aja ya. Oke lanjut ya. Benar atau salah kalau Kang Sule itu sebenarnya orangnya melo, mudah nangis. Tapi di depan banyak orang, Kang Sule itu terlihat ceria dan selalu melucu. Kang Sule nggak mau jawab juga kan? Yang ini mau jawab nggak? Benar atau salah? Iya. Ya, Benar. Benar. Benar, oke. Jawaban Kang. Jawabannya benar. Iya kalau saya lihat tadi yang saya sempat Ya, bilang. sempat kita bahas. Ya sempat bahas. Jadi dalam konteks tertentu ada satu ruang hampa sebetulnya di balik ketawa terus guyon gitu. Saat ini saya ngebacanya itu ada butuh sesuatu yang deep ya dalam untuk akhirnya bisa tahu dan mengerti sesungguhnya Kang Sule itu maunya apa gitu. Itu dia butuh orang itu sebetulnya. Nah saat ini belum ada. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, benar atau salah? Kalau Kang Sule sebenarnya udah punya pacar, ini tapi nggak mau maksudnya go public karena ntar disangkanya ini lagi pamer-pamer pasangan gitu. Nah ini nggak mau jawab nih pasti. Nggak mau. Hah? Benar atau salah? Kalau aku jawabnya salah. Salah. Menurut saya bukan punya atau tidak punya untuk tidak di go public dan konteksnya alay, tapi lebih ya memang kan Kang Sule ini tipikalnya juga orang yang memperlihatkan pada posisi memperlihatkan sisi momentum. Ya. Jadi momentumnya kalau sudah tepat ya dia akan munculin, tapi kalau enggak ya enggak. Tapi tidak ada urusan nama alay dan tidak. Oke. Jadi nanti kalau momentumnya tepat, pas, ya dia akan munculin. Tapi kalau enggak, nanti daripada jadi masalah juga, ya dia diam. Tahan dulu aja. Oke. Itu sih lebih ke situ. Oke, Kimau. Angguk-angguknya sebentar Angguk-angguk. Bu angguk-angguk. Senyumnya itu loh. Wih. Kimau ya, Siap. benar atau salah? Kimau tuh orangnya sering gampang trauma. Benar, Dalam lebih mengalami- tepatnya lebih ke... Benar atau salah? Benar. Benar. Jangan pakai alasan loh, jawabannya benar apa Benar. salah. Ya sebetulnya dalam konteks yang sekarang sih, tapi tidak selalu setiap situasi. Jadi ada beberapa, cuman yang kali ini kayaknya memang lumayan berkaitan dengan orang-orang terdekatnya sendiri. Jadi kayak traumatiknya lebih lebih dalam aja, bikin moodnya jadi nggak asik gitu. Oke, kita lanjut. Benar atau salah kalau Kimau itu aslinya orangnya introvert? Benar sih kayaknya. Benar. Aslinya ya. Ya, Benar. sebetulnya. Oh ya? Tapi ini kecenderungan ya, kecenderungan. Artinya pelawak itu cenderung introvert sebetulnya. Siapapun dia. Rata-rata walaupun tidak semua, tapi kecenderungannya introvert. Jadi dia mampu untuk membahagiakan atau bikin tertawa orang lain, tapi di dalam hatinya kadang-kadang dia butuh juga sandaran untuk bagaimana dia bercerita. Tapi dia tidak bisa juga dengan sembarangan orang. Dia biasanya memilihnya lebih selektif untuk akhirnya dia tahu kepada siapa dia harus bercerita. Jadi dia lebih introvert. Oke, kita kembali lagi setelah satu ini. Jangan kemana, tetap di Kita dan Cinta. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi.
mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita. Setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Aduh, udah segmen terakhir langsung pada ini ya. Langsung pada maju ya. Langsung pengen pulang kok ada. Udah pengen gini nih. Udah tantangan tadi, udah tantangan. Udah tantangan kan? Udah yang ngurus. Udah yang ngurus. Oke, sebelum Mas Ferry kasih konklusi nih. Pengen nanya sama Kang Sul sama Kimal. Kok boleh atau bisa menyebutkan satu kata yang benar-benar menggambarkan diri kalian? Satu kata. Tias tuh cuek misalnya, contoh-contoh. Hah? Lempeng sih. Lempeng. Strictly gitu. Ya. Oke. Kamu? Spons. SpongeBob lu. Enggak, spons. Menyerap. Jadi lu nyerap apa aja gitu? Iya, menyerap. Oh lu gitu. sembrani. Apa aja lu serap? Gue nyerap apa aja. Gue dari Kang Sunda kata Kang Sule gue belajar cara dia. Aspirasi. Oke. Dia tuh pendengar yang baik loh. Iya. Kalau orang lagi ngomong, gue ngobrol terus dengerin. Itu nguping namanya. Itu nguping. Oke, kalau gitu Mas Ferry silakan konklusi nih buat Kang Sule sama Kimau. Oke, dari Mas Kimau dulu ya. Saya lihat Mas Kimau ujiannya memang paling berat ya soal ibu aja nih. Iya. Dan kedepannya masih akan terus mencari solusi yang terbaiknya, yang gimana caranya supaya itu bisa rekonsiliasi gitu. Terus langsung bisa akhirnya islah bareng-bareng lalu berjalan dengan baik ke depannya. Karena kalau enggak, entah kenapa takut nantinya juga nyesel. Penyesalan itu kan datang kalau kita tidak bisa membahagiakan ibu apalagi kan. Nah ini yang jadi saya takutin itu bisa nyesel. Jangan-jangan ini memang tantangan nih buat Mas Kimaunya untuk bisa menyelesaikan ini dengan cara yang terbaik. Kalau Kang Sule, saya lihatnya lebih kepada sesuatu yang proses sekarang itu memang lagi bergulat sama situasi di dalam hati gimana caranya untuk dapetin sesuatu yang bisa lebih membahagiakan gitu. Karena ke depan kalau soal rezeki gitu, saya tidak lihat ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Malah ada sesuatu yang lebih besar nantinya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Jadi cuman memang kan sekarang seperti terkesan agak gimana ya. Tapi ini nanti akan ada titik naik nih. Nah itu yang saya lihat ada momentum, kalau saya bilang rebound ya, ibaratnya. Nah, hanya saja proses kalau bicara tentang pasangan juga lebih, kayaknya akan lebih teliti nih kali ini. Dan sambil santai tapi serius, mengamati sesuatunya sampai pada akhirnya nanti keputusan yang terbaik juga yang akan dibuat. Gitu. Hai kalau begitu, Kang Sule tangan kepala gimana kepalanya? Langsung begitu. Sama ibuku aja, ibuku janda. Ntar mobil lu dijual lagi. Bukan mobil dia, mobil lo yang dijual. Mobil lu dong. Percuma udah nikah sama lu, mobil gue lagi. Aduh, makasih banyak Kang Sule. Ya, sama Tias, terima kasih. Sukses terus. Sukses terus Kang Sule juga ya. Terima kasih. Semuanya juga thank you ya. Dan kita di Cina sampai ketemu lagi. Kang Sule nggak nyanyi, Kang Sule? Kamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta.